Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Azahra dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2019-140-181. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UUD 1945 asli. Mata kuliah PKN. Undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Sedang di sampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah diterbitkan pada tahun 2002 dalam risalah Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat dan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. MPR pada tahun 2002 menerbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli dapat dibaca di bawah dalam kurung bukan dalam format asli tutup kurung. Undang-Undang 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh yaitu 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan. Memang untuk menyelidiki hukum dasar atau droit konstitusional suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya atau loi konstitusional saja. Akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana kebatinannya dari undang-undang dasar itu. Undang-undang dasar negara maupun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikirannya, apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.